Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian dan guru-guru hebat yang menemani siswa-siswi sekalian? Saya Harmit Ahmad, guru matematika. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tes potensi skolastik mengenai pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif ini kita gunakan harus dipahami oleh siswa karena akan menjadi salah satu tes untuk masuk perguruan tinggi. Baiklah, kita mulai ke soal yang pertama. Nah, pada suatu rapat diketahui rata-rata umur pesertanya adalah 24 tahun. Jika rata-rata umur peserta laki-laki adalah 25 tahun dan rata-rata peserta wanita adalah 21 tahun, maka perbandingan banyaknya laki-laki dan wanita adalah. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui kata kuncinya dulu. Nah, di sini suatu rapat diketahui rata-ratanya, jadi ini adalah kata kuncinya. Rumus rata, kita harus mengetahui dulu apa rumus rata-rata. Nah, di situ rata-rata yang diketahui ada 3, rata-rata gabungan, rata-rata peserta laki-laki, dan rata-rata umur peserta wanita. Jadi ada 3 rata-rata di sini ya. Kita mulai dari rata-rata laki-laki. Rata-rata laki-laki adalah 25 tahun. Kemudian jumlah umur. Nah, ini rumusnya ya, rumus rata-rata jumlah semuanya, jumlah umur laki-laki per laki-laki. Banyaknya laki-laki. Kemudian untuk wanita 21 sama dengan jumlahnya karena belum diketahui per banyaknya wanita. Jadi ini wanita ya. Nah, sedangkan rata-rata keseluruhan atau rata-rata gabungan adalah jumlahnya umur laki-laki ditambah jumlahnya umur wanita per banyaknya laki-laki dan banyaknya wanita. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan banyaknya laki-laki dan wanita. Jadi kita harus mempertahankan laki-laki dan wanita. Yang tidak ditanyakan ini adalah jumlah umurnya. Jadi
Kita cari jumlah umur sama dengan ini cukup dikali saja 25L. Kemudian yang ini jumlah wanita sama dengan 21W. Nah, yang sudah didapat ini kita masukkan ke rumusnya. Rata-rata keseluruhan adalah 24. Sama dengan jumlah umur laki-laki itu 25 kali L ditambah 21 kali W per laki-laki dan ditambah wanita. Nah, setelah itu kita kalikan 24 kali laki-laki ditambah wanita sama dengan 25 laki-laki ditambah 21 wanita. Kemudian ini dikali masuk ya. 24 kali L sama dengan 24L ditambah 24 kali W sama dengan 24W. Sama dengan 25L ditambah 21W. Nah, kita pisahkan ini antara laki-laki dengan wanita. Supaya tidak muncul tanda negatif, kita yang kecil mengikut yang besar. Ya, maksudnya seperti ini. 25 lebih besar daripada 24, berarti 25L dikurang 24L. Nah, di sini 24W dikurang 21W. Kemudian kita jumlahkan 24 dikurang 21 sama dengan 3W sama dengan 1L. Nah, perbandingan sendiri bisa dituliskan seperti ini. Misalkan X banding Y atau bisa juga X per Y. Ya. Jadi terserah dari kita ya. Jadi di sini laki-laki dan perbandingan laki-laki dan wanita. Jadi perbandingan laki-laki dan wanita L per W. W-nya turun, kemudian di sini tetap 3, satunya ke bawah. Jadi perbandingan laki-laki banding wanita sama dengan 3 banding 1. Jadi jawabannya adalah B. Apakah ada yang menjawab benar? Ya, ada yang jawab B ya. Ya, sudah benar. Dari SMA 5 N Rekang, SMA 2 Sinjai, 12 MIPA 4. Betul ya? Jadi jawabannya adalah B. Banyak yang menjawab B ya. Jadi apakah sudah dimengerti mengenai perbandingan? Nah, jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, saya berikan beberapa waktu untuk siswa-siswi sekalian bisa mencakar-cakar dulu. Kira-kira jawabannya adalah berapa? A, B, C, D, atau E? Ada yang bisa menjawab? Atau kita bahas bersama ya. Nanti jika kalian menemukan jawabannya, sebelum saya menemukan jawabannya, kalian bisa langsung tulis jawabannya di kolom chatnya ya. Oke, baik. Perhatikan perbandingan umur Alfian Arya 5 tahun yang lalu adalah 5:9. Selisih umur mereka sekarang 4 tahun. Maka perbandingan umur Alfian dan Arya 10 tahun yang akan datang adalah, ingat, kita misalkan dulu. Kita misalkan Alfian X, Arya Y. Jika kalian tidak mau menggunakan X dan Y, terserah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus mengetahui siapa yang lebih tua, Alfian atau Arya. Ya, kenapa ini penting? Karena di sini ada selisih umur mereka. Selisih itu diambil dari
nilai terbesar, selisih itu diambil dari nilai terbesar dikurang nilai kecil, ya. Jadi selisihnya kita harus tahu dulu yang mana yang paling tua di sini. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kita menggunakan ini 5:9. Misalkan ini X, ini Y. Nah, terlihat ya, yang tua adalah Arya. Jadi persamaan yang bisa didapat adalah, persamaan yang didapat adalah Y dikurang X sama dengan 4. Ini dikatakan persamaan 1. Nah, bisa juga kita ubah begini. Y sama dengan 4 ditambah X. Oke. Alfian dan Arya, nah tadi kita bisa menggunakan per ya. Jadi X 5 tahun yang lalu berarti dikurang 5. Kemudian Y dikurang 5 sama dengan 5/9. Kalau ada soal seperti ini kita bisa kali silang. 9 dikali X dikurang 5 sama dengan 5 Y dikurang 5. Nah, kali biasa, kali masuk saja. 9 kali X sama dengan 9X. Kemudian di sini 45. Kemudian di sini 5 Y dikurang 25. Nah, untuk mempermudah, kita substitusi nilai Y. Jadi 9X dikurang 45 sama dengan 5 dikali 4 ditambah X dikurang 25. Ya, untuk siswa-siswi sekalian bisa cakar-cakar juga ya. Kalau sudah dipahami, 9X dikurang 45 sama dengan, kalikan masuk, 20 ditambah 5X dikurang 25. Kita uraikan 9X kurang 45 sama dengan 20 dikurang 25 sama dengan minus 5. Lanjut, ditambah 5X. Kita kasih sama tempatnya. Nilai X yang variabel X sama dengan variabel X, berarti 9X. 9X ini dihilangkan di sini. Jika ingin dihilangkan dikurang 5 ya. 5X berarti di sini juga dikurang 5X. Sama dengan minus 5. Yang ini jadi ditambah 45. 9 dikurang 9 dikurang 5 sama dengan 4. 4X sama dengan minus 5 ditambah 45 sama dengan 40. X masing-masing dibagi 4. Masing-masing dibagi 4 hasilnya sama dengan 10. Ada yang jawab 10? Ada? Oh, ada yang jawab 5/6. Kita coba ya. Apakah betul? Ya, lanjut. Y-nya. Y-nya sama dengan 4 ditambah X. 4 ditambah 10 sama dengan 40. Nah, sekarang perbandingan umur Alfian dan Arya 10 tahun selanjutnya yang akan datang adalah X ditambah 10 banding Y ditambah 10. Berapa itu? X-nya 10, 10 ditambah 10 dibanding 14 ditambah 10. Hasilnya 20 banding 24. Tidak ada jawaban 20 banding 24 ya, berarti kita sederhanakan lagi. Masing-masing dibagi 4. Masing-masing dibagi 4, maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. 24 bagi 4 sama dengan 6. Jadi betul ya? Jawabannya adalah A.
Ya, jadi sudah ada beberapa sekolah yang jawab A ya, seperti SMA Semansa Luhuk Timur, SMA 1 Luhuk Timur, 12 IPS, SMA 17 Bone. Ya, ya sudah banyak yang benar ya. Jadi sudah dipahami masalah perbandingan. Jadi kita lanjut, karena sudah dipahami masalah perbandingan, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika kalian ingin mempertanyakan sesuatu, silakan raise hand ya, atau kalian juga bisa menulis di kolom chatnya ya. Oke, nah kita lihat soal seperti ini. 2 pangkat 4022 dikurang 2 pangkat 4018 per 2 pangkat 4020 dikurang 2 pangkat 4016. Nah, kalau lihat soal seperti ini, kan basisnya sama ya. Basisnya sama. Ada pada kelas 1 dipelajari jika basisnya sama. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, kemudian A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini modal kita untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Modal kedua adalah mau diapakan ini, mau dibawa kemana? Nah, kalau ada soal seperti ini, maka pertama tentukan dulu pangkat terendahnya. Di atas pangkat terendahnya adalah ini, 2 pangkat 4018, yang di bawah 2 pangkat 4016. Nah, diapakan itu kita bawa ke ini, akan terpakai di sini. Kita uraikan, dikasih keluar 2 pangkat 4018. 2 pangkat 4018 dikali berapa? Hasilnya sama dengan 2 pangkat 4022. Nah, dikali berapa? Ya, ingat, kalau perkalian pangkat dengan basis yang sama dijumlahkan. 4018 ditambah berapa? Hasilnya 4022. Jawabannya adalah 4 dikurang, ini kan sama ya, 2 pangkat 4018 dikali berapa? Hasilnya 2 pangkat 4018. Ya, tentu jawabannya 1. Nah, sudah banyak yang menjawab. Ada A dari SMA 14 Bone, kemudian ada yang jawab C dari SMA 14 Bone, Mas. Kemudian ya banyak C ya, ada juga A. Kita lihat yang mana yang benar. Kemudian ini sama dengan yang di atas, 2 pangkat 4016. Nah, 2 pangkat 4016 ditambah berapa? Hasilnya 4020. Jawabannya adalah 4 dikurang 1 sama dengan, sudah kelihatan ya, ada yang bisa dibagi langsung, yaitu 2 pangkat 4 dikurang 1 dibagi 2 pangkat 4 dikurang 1. Ini jawabannya adalah 1 ya, 1. Jadi tinggal 2 pangkat 4018 per 2 pangkat 4016. Sudah kelihatan ya jawabannya ya. Ya, ini menggunakan rumus kedua. Jadi dikurang 2 pangkat 4018 dikurang 4016 sama dengan 2. Jawabannya adalah 4. Bagaimana? Mudah ya? Kalau diketahui, kalau kita sudah tahu mau diapakan itu soalnya, insya Allah sudah gampang. Banyak sekali yang dapat C tadi ya. Yes, benar. SMA 4 Lu. Oke, baik. Dipahami ya? Kita sudah bisa beranjak ke soal selanjutnya, atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik. Kita lanjut.
Kita lanjut dengan soal yang ada seperti ini, tapi dimodifikasi sedikit. Soal selanjutnya. Nah ini. 2 pangkat 2021 dikurang 2 pangkat 2022 sama dengan A kali B pangkat C. Hanya ada satu persamaan di situ. Yang ditanyakan adalah berapa nilai C kurang 3B ditambah 2A. Nah, tadi sudah dijelaskan soal sebelumnya bahwa kalau ada soal seperti ini adalah kita harus lihat pangkat terendahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di sini hanya ada satu persamaan, nah di sini yang ditanyakan adalah nilainya, kita tidak bisa mensubstitusi atau mengeliminasi. Jadi caranya adalah kita ubah bentuknya seperti ini. Yang sebelah kiri kita ubah bentuknya sehingga menyerupai A kali B pangkat C. Mari kita lihat. Yang pertama, trik yang pertama tadi adalah lihat yang paling rendah. Lihat yang paling rendah ya, berarti 2 pangkat 2020. Nah, berapa di sini? 2 pangkat berapa? Kita pakai penjumlahan tadi ya, yang sama basisnya. 2020 ditambah berapa hasilnya? 2021. Jawabannya adalah 1. Dikurang. Ini jawabannya adalah 1. Ya, sama tadi. A, B pangkat C. Sudah kelihatan bentuknya? Nah, sudah ada yang pangkat-pangkat, kita selesaikan lagi. 2 pangkat 2020, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Biasanya kalau ketemu dengan kali 1, biasa dihilangkan satunya ya. Tapi ternyata 1 ini sangat membantu kita. Sudah mirip, atau saya ubah tempatnya. Perkalian itu bisa berlaku hukum komutatif ya, bisa A kali B sama dengan B kali A. Berarti 1 dikali 2 pangkat 2020. Didapat A kali B pangkat C. Nah, sudah kelihatan ya. Berapa A-nya? Tolong ditulis di kolom chat berapa A-nya, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A-nya sama dengan, nah, lihat ini. A-nya 1, ya betul 1. A-nya 1. B-nya berapa? B-nya 2, betul. Karena dia basisnya. C-nya 2020. 2020. Terima kasih. Siapa? Jawabannya SMA 3 Palopo. Terima kasih SMA 3 Palopo, ya betul ya, C-nya sama dengan 2020. SMA 5 Tanah Toraja juga, betul ya. Jadi sudah banyak yang betul. Dari soal seperti, dari yang diketahui ini sudah bisa menjawab soalnya ya. C dikurang 3B ditambah 2A. C-nya itu sama dengan 2020. Kemudian 3 kali 2 ditambah 2 kali 1. Sama dengan 2020 dikurang 6 ditambah 2. Minus 6 ditambah 2 kan ini minus 4 ya. Nah, betul jawabannya 2016. Ya, ternyata sudah banyak yang tahu ya. Sudah dipahami. Karena sudah dipahami, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini masih pangkat-pangkat. Kira-kira diapakan ini? Nah, kalau suatu soal seperti ini yang harus dipahamkan dulu adalah mau dibawa kemana soalnya. Lihat di sini lihat dulu polanya. Ingat ya, pola. Kita harus tahu pola dulu. Polanya. Nah, perhatikan. Ini ada pangkat 2-nya. Ini ada pangkat 2-nya. Kemudian di sini juga ada pangkat 2-nya. Ya. Kemudian ada yang dikali. Di sini juga ada yang dikali.
untuk soal seperti ini, mau tidak mau harus diubah bentuknya. Dari yang kotak diubah bentuknya supaya jadi yang di lingkaran, atau yang di lingkaran diubah bentuknya supaya jadi di kotak. Atau cara lain, kalian perkalikan langsung. Tapi kalau perkalian seperti ini memakan banyak waktu ya. Kita bahas dulu caranya. Caranya adalah, perhatikan 331, 329, 330. Kita sepakat bahwa kita ubah yang kotak berubah menjadi lingkaran. Yang di lingkaran dipangkat 2-kan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kita pakai teori ini. A ditambah B kali A dikurang B sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Kenapa kita pakai seperti ini? Karena selisihnya masing-masing ini adalah 1. Selisihnya 330 dengan masing-masing ini adalah 1. Ya, yang 1, yang X itu 330 ditambah 1, yang 329 itu adalah 330 dikurang 1. Ya, dikurang 330 pangkat 2 ditambah 2. Sudah kelihatan? Sudah ya? Yang A-nya, saya mau tanya lagi. Dari ini, yang mana A-nya? Ada yang bisa jawab? Yang mana A-nya di sini bertindak sebagai A? A-nya 330. A-nya 330. Berarti A pangkat 2. 330 pangkat 2. B-nya berapa? B-nya sama dengan 1. Minus 1 pangkat 2. Dikurang 330 pangkat 2 ditambah 2. Sudah kelihatan ini. Sudah bisa dikurangkan. Ada yang jawab, X-nya 1, Y-nya 1. Dari SMA Negeri 13 Bone. Kita coba cek. Betulkah itu? Kita cek sama-sama ya. Nah, ini bisa dikurangkan ya. 330 pangkat 2 kurang 330 pangkat 2 itu sama dengan 0. Jadi bersisa minus 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. 1 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 1. Ya betul tadi ya. X-nya 1. Kita cek. Yeay. Seharusnya dengan paham ini kita tidak usah capek-capek buat lagi seperti ini. Ya, langsung saja. Yeay, 410 pangkat 2 dikurang, seharusnya ya. Sudah ada kisi-kisinya ini. Jadi tinggal, pasti ada 410 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Kenapa? Karena kita menggunakan rumus ini. Ya. Jadi kalau ada soal seperti ini langsung saja. Oh, begini caranya. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Tapi selisihnya 1 ya. Ini selisihnya 410 dengan 411 itu 1. 409 dengan 410 selisihnya adalah 1. Sama dengan. Nah, mungkin ada tadi jawaban yang berbeda ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Yang mana yang benar? Ada yang jawab B juga. Nah, mungkin di sini letak kekeliruannya ya. Jadi hati-hati jika minus ketemu dengan tanda kurung ya. Minus itu merubah tanda yang berada di dalam kurung. Tidak sama dengan tambah. Tambah tidak merubah tanda. Jadi 410 pangkat 2 dikurang 410 pangkat 2. Nah, di sini ditambah 1 pangkat 2. Sama dengan ini habis ya 0. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi benar jawabannya adalah C. Nah, bagaimana? Mudah? Sudah bisa? Kalau saya berikan satu soal lagi, kira-kira berapa detik bisa dikerjakan? Bisa? Kita coba ya. Kita coba. Kira-kira kalian mampu mengerjakan berapa detik? Oke. Kita mulai ya. Ini 270 ya. Kita mulai dari P. P
pegangan kita adalah A ditambah B, A dikurang B, sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Kita sudah tidak usah menguraikan. Pasti selisihnya 1, 270 dikurang 271 dikurang 270 itu selisihnya 1. Kemudian 270 dikurang 269 selisihnya 1. Jadi pasti A-nya itu yang ini, A-nya itu adalah 270 ya. B-nya itu adalah 1 pangkat 2. Ya, gampang ya. Nah, jadi untuk P langsung ini 270 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Nah, ini aman ini, selesai. Dikurang 270 pangkat 2 ditambah 2. Sama dengan, habis. Minus 1 ditambah 2 sama dengan 1. Ya, 1. Kemudian, yang Q 990 pangkat 2 dikurang pasti seperti ini, 990 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Tidak usah lagi dicari ya, tidak usah lagi dicari. Yang jelas paham Miki ini. Nah, ingat lagi, minus merubah tanda yang berada di dalam kurung dekatnya. 990 pangkat 2 dikurang 990 pangkat 2 ditambah 1. Wah, jawabannya adalah 1. Ya, C. Banyak yang jawab C ya. Jadi benar ya, jawabannya adalah P sama dengan Q. Ini D, P sama dengan Q sama dengan 0. Padahal salah ya, jawabannya adalah 1. Kalau ada soal seperti ini, kita tidak usah panjang lebar, yang jelas kita pahami konsepnya. Ingat, skolastik itu adalah bagaimana kita memahami suatu konsep. Kalau ada yang bertanya, Bu, adakah cara cepatnya, Bu? Cara cepatnya adalah kita paham dulu konteksnya. Ketika konteks dan konsepnya sudah paham, maka sebenarnya di pikiran kita ini panjang. Tapi yang tertuang di cakaran itu pendek, karena oh ditahu nih, kalau begini tinggal ditulis saja seperti ini. Begitu ya? Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Nah ini. A ditambah 3B, ini baik, kita mulai ya. Sama tadi, sama soal sebelumnya. Yang diketahui ini adalah ini. Sebenarnya disubstitusi saja ya. Substitusi saja karena di sini masih berbentuk huruf-huruf, variabel-variabel. Maka kita tulis ulang soalnya. 15C dikurang 9B. 15C, lihat C. Yang ada hubungannya dengan 15 adalah ini 15 mengandung angka 5 jika dikali dengan 3. Berarti kita ubah 3 kali 5C. Seperti ini ya. Kita coba. Betul? Di sini dikurang 9B. 5C itu A ditambah 3B dikurang 9B. Nah, kali masuk seperti biasa, benar tadi ya, 3A ditambah 9B dikurang 9B. Nah, ini habis. Hasilnya sama dengan 3. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Banyak sekali yang jawabannya benar. Ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Partisipasi kalian sangat luar biasa. Terima kasih partisipasinya. Jadi saya simpulkan dulu bahwa untuk menjawab soal seperti ini, jika kalian mengatakan bahwa mana rumus cepatnya, Bu? Rumus cepat itu adalah ketika kalian paham konsepnya. Ketika paham konsepnya, maka kalian akan lihat soal saja langsung lihat, oh polanya seperti ini. Jadi harus tahu, kalian harus tahu polanya dan apa maunya soalnya. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.